Video ini tentang sakit jantung. Sebelum kita mulai video ini, pertama kita lihat ciri-ciri dan tanda-tanda sakit jantung. Karena agar Anda bisa menentukan tentang video ini, sama ada Anda mau lanjut untuk menontonnya atau Anda mau melewatinya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy dan saya Sheikh Muhammad Syafiqul Islam. Jika seseorang yang mengalami sakit jantung atau serangan jantung akan merasakan beberapa tanda-tanda dan gejalanya, seperti contohnya nyeri di bagian dada, tulang rusuk bagian bawah, dan lengan yang menjalar hingga ke leher, rahang, bahu, sampai punggung, pusing, mual, dan muntah. Ingat, pusing, mual, dan muntah juga termasuk salah satu ciri-ciri dari tekanan darah tinggi. Nyeri di perut, bagian atas atau ulu hati, dan secara umum ciri-ciri ini juga adalah salah satu ciri-ciri dari sakit MA. Lemas juga dialami pada penderita tekanan darah tinggi atau penderita gula rendah. Keringat berlebihan, sesak nafas itu pun ciri-ciri sakit jantung dan ciri-ciri sakit asma. Detak jantung lebih cepat atau berdebar-debar dan tanda-tanda atau ciri-ciri ini sering terdapat pada penderita tiroid. Perut kembung juga adalah salah satu tanda penderita atau penyakit asam lambung. Kalau Anda tahu satu ciri-ciri dan tanda-tandanya bisa didapati lebih dari satu penyakit. Cara yang terbaik untuk memastikan penyakit yaitu lakukanlah pemeriksaan atau konsultasi dengan dokter. Sekarang Anda pikir sama ada video ini mau terus dilanjut atau Anda akan melewatinya? Kalau Anda tetap lanjut, baiklah saya akan mengajarkan pada Anda yaitu beberapa macam jenis ramuan dan beberapa tips untuk mengatasi sakit jantung, insya Allah. Sekarang kita akan belajar detak jantung dan tanda detak jantung yang normal. Caranya yaitu bagaimanakah detak jantung yang normal bagi Anda dan detak jantung yang tidak normal atau tidak sehat bagi Anda. Jantung yang sehat dapat memberikan blood supply atau pasokan darah seperti oksigen dan nutrisi yang tepat untuk tubuh. Meskipun detak jantung normal, tapi bukanlah jaminan seseorang bebas dari masalah kesehatan. Tapi bisa digunakan menjadi tolak ukur untuk mengidentifikasi berbagai masalah kesehatan. Untuk itu, penting untuk mengetahui apakah detak jantung Anda dalam rentang normal atau normal range. Detak jantung normal saat beristirahat standar berkisar antara 60 sampai 100 kali detak per menit. Agar hasilnya lebih akurat, pengukuran detak jantung ini perlu menunggu momentum yang tepat saat tubuh dalam kondisi yang benar-benar rileks. Jika Anda baru mengerjakan aktivitas fisik, tunggu 5 menit sebelum mengukur denyut nadi. Anda juga harus tahu bahwa detak jantung or heartbeat berbeda-beda tergantung dengan usia. Seperti usia di bawah 1 bulan, I mean infant or baby, detak jantung normal 70 sampai 190 kali per menit. Usia 1 sampai 11 bulan, detak jantung normal 80 sampai 160 kali per menit. Usia 1 sampai 2 tahun, detak jantung normal 80 sampai 130 kali per menit. Usia 3 tahun sampai 4 tahun, detak jantung normal 80 sampai 120 kali per menit.
Usia 5 sampai 6 tahun, detak jantung normal 75 sampai 115 kali per menit. Usia 7 tahun sampai 9 tahun, detak jantung normal 70 sampai 110 kali per menit. Usia atas 10 tahun, detak jantung 60 sampai 100 kali per menit. Detak jantung akan semakin melambat or become slow saat seseorang melewati masa kanak-kanak menuju remaja atau teenager. Detak jantung pada olahragawan atau olahragawati atau atlet yang terbiasa menjalani latihan fisik pada umumnya juga lebih lambat. Terkadang detak jantung dalam kondisi istirahatnya bisa antara 40 sampai 60 kali per menit. Kondisi ini dipengaruhi karena kemampuan jantung yang lebih efisien atau terampil dalam bekerja sebagai dampak positif latihan oleh fisik. Selain kecepatan, detak jantung normal juga ditakar dari ritmenya. Detak jantung normal berdenyut teratur, stabil dan tidak melompat-lompat. Seperti yang Anda tahu bahwa orang yang menderita sakit jantung kebanyakannya akan mengonsumsi obat pengencer darah atau blood thinner agar darah tetap encer. Oleh karena itu, dokter sering memberikan obat pengencer darah pada pasien penderita sakit jantung. Obat tersebut seperti contohnya aspirin, dipyridamole, heparin, enoxaparin, dan list go on. Barangkali Anda berpikir bagaimanakah cara bekerja obat pengencer darah dalam tubuh, benar kan? Obat pengencer darah akan membantu untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah atau blood clot di pembuluh darah. Gumpalan darah bisa mengakibatkan penyumbatan pada aliran darah bahagian otot jantung dan menyebabkan serangan jantung atau heart attack. Blood clot atau bekuan darah juga bisa menghadang aliran darah ke otak hingga akhirnya mengakibatkan stroke. Nauzubillahi min dzalik. Dengan adanya obat ini, kemungkinan terbentuknya gumpalan darah baru bisa dicegah sehingga darah dapat mengalir dengan lancar. Karena itu sebabnya lah obat ini dikenal juga dengan obat pengencer darah atau blood thinner. Dan perlu Anda ingat, karena tidak sembarangan orang boleh mengonsumsi obat pengencer darah. Sebab itulah Anda bisa mengonsumsi obat ini jika dokter yang telah merekomendasikannya. Anda juga harus ingat, obat-obatan tersebut mohon jangan coba-coba mau beli sendiri dari apotek. Karena untuk mendapatkan obat-obatan tersebut, Anda wajib konsultasi dengan dokter atau heart specialist. Sekarang saya akan mengajarkan pada Anda yaitu bagaimanakah cara untuk membuat obat pengencer darah sendiri di rumah dengan bahan alami. Obat yang akan saya ajarkan pada Anda tidak ada efek samping atau tidak ada side effect. Karena bahan aktif yang ada pada obat-obatan kimia sama bahan aktif atau active ingredient. Jadi Anda bisa meraciknya sendiri di rumah, itu pun aman dan tanpa ada efek samping. Semua orang tahu kalau mengonsumsi obat kimia terlalu lama pasti ada efek sampingnya. Seperti obat-obatan kimia, pengencer darah sudah tentunya ada bahan kimianya. Oleh karena itu, akan terdapat beberapa efek samping atau side effect. Menurut American Heart Association, side effect tersebut mudah memar, warna urin menjadi merah atau pink, berdarah pada buang air besar atau terlihat seperti ampas kopi, pendarahan menstruasi yang lebih banyak daripada biasanya, jari-jari tangan, jari-jari kaki, tangan atau kaki menjadi hitam, dan setiap orang mungkin akan mengalami efek samping yang berbeda-beda.
Ada yang mengalami efek samping yang ringan, ada pula yang serius. Oleh karena itu, Anda tetap harus rutin kontrol ke dokter selama mengonsumsi obat pengencer darah atau blood thinner. Terlebih lagi, jika Anda juga memiliki diabetes, tekanan darah tinggi, atau hipertensi, masalah keseimbangan, gagal jantung, atau masalah hati atau ginjal. Sekarang, bagaimanakah cara untuk meraciknya sendiri pengencer darah alami? Dengan bahan-bahan alami sudah tentu. Bahan pertama adalah ambil 4 biji cengkeh yang kering. Kemudian cuci menggunakan air bersih. Bahan yang kedua adalah ambil 1 senti kunyit mentah or raw turmeric, juga harus dicuci dengan air bersih. Bahan yang ketiga adalah ambil 1 sihung bawang putih, kemudian kupas kulitnya lalu bersihkan dengan air bersih. Bahan yang keempat adalah jahe atau ginger. Ambil setengah senti jahe, cuci dengan air bersih bersama kulitnya. Kemudian tumbuklah keempat-empat bahan tersebut sampai halus, sampai menjadikan satu pasta yang halus. Kemudian makanlah pasta tersebut pada malam hari sebelum tidur setiap hari di waktu malam secara rutin. Sebelum saya kasih tahu ramuan yang cocok untuk makan pagi atau waktu sarapan pagi, Anda juga harus tahu kenapa ramuan ini bisa membantu untuk mengencerkan darah. Here is why. Di dalam cengkeh terdapat bahan aktif yaitu ingonol, dan bahan aktif dalam kunyit curcumin. Dalam bawang putih terdapat lysine, serta dalam jahe gingerol. Apabila keempat-empat bahan ini digabung menjadi satu, barulah ini akan menjadi obat pengencer darah alami terbukti oleh ilmiah. Sekarang ramuan untuk pagi hari. Ambil 3 biji tomat ukuran agak besar, kemudian makanlah tomat-tomat tersebut sebelum sarapan di waktu pagi. Maksud saya, makanlah tomat di saat perut masih kosong. Dan usahakanlah untuk bergembira selalu atau happy-happy. Be happy always dan kurangi stres. Dan lakukanlah sedikit olahraga mulai dengan berjalan kaki sesuai dengan kondisi fisik Anda. Jangan terlalu banyak bergadang. Usahakan agar tidur yang cukup. Karena early to bed, early to rise makes man healthy, wealthy and wise. If you find this video helpful, don't forget to leave a comment below. Thank you for being with me. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.